Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fadli Setiawan, SEIMM, salah seorang dosen dari Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Saat sekarang ini, saya berhome base di program studi bisnis digital, yang sebelumnya saya berhome base di program studi ekonomi Islam. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah pengantar manajemen dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Baik, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah pengantar manajemen. Pengantar manajemen merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 program studi ekonomi Islam Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester ke depan. Mata kuliah pengantar manajemen membahas tentang pengertian dan teori manajemen, perkembangan manajemen, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Mata kuliah ini merupakan dasar teori dari konsep yang perlu dipahami mahasiswa sebelum mengikuti mata kuliah lain, yaitu manajemen bisnis Islam, manajemen perbankan syariah, dan manajemen keuangan mikro. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan tentang pengertian, kegiatan, dan perilaku bisnis, maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara umum. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Ekonomi Islam yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, menguasai konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan kegiatan manajerial. Kedua, memahami implementasi konsep operasional manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan praktik. 3. Menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika profesi dalam menjalankan aktivitas kerja sebagai sumber daya manusia strategis. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada akhir perkuliahan ini ada 4. Pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan kegiatan manajerial. Kedua, mahasiswa mampu memahami implementasi konsep operasional manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan praktik. 3. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika profesi dan menjalankan aktivitas kerja sebagai sumber daya manusia strategis. 4. Mahasiswa mampu menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus. Dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran, dan upaya pencegahannya. Berikutnya, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada 2. Yang pertama, ada yang utama dan ada yang pendukung, serta menggunakan referensi terkini dan beragam. Referensi utama terdiri dari buku cetak dan e-book mata kuliah pengantar manajemen. Selain itu, di samping referensi buku ajar, saya juga menggunakan hasil penelitian saya sebagai referensi pendukung. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem sinkronus dan asinkronus yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa kuis, dan studi kasus melalui LMS Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama adalah sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan berikutnya sebelum ujian akhir semester. Metode pembelajaran
yang digunakan tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode blended learning dan pekan setelah UTS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka maupun di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Microsoft Teams, atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau forum diskusi di LMS Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah pengantar manajemen dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan juga UAS. Pembuatan setiap bentuk evaluasi dari pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 20%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar manajemen untuk mahasiswa program studi S1 Ekonomi Islam, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Dan berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Jadi kali ini kita jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar manajemen, di mana ini pertemuan kita yang ketiga. Untuk itu, sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa, kita mulai terlebih dulu dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan dengan kita mulai dengan berdoa tersebut, mudah-mudahan ilmu yang akan kita sampaikan atau kita peroleh pada hari ini bermanfaat untuk kita. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi pokok kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak mau ngecek kesiapannya nih, apakah udah siap untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini? Apakah semuanya udah siap? Siap, Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, yang dimana materi pertemuan kita yang ketiga ini ada 5 poin yang akan kita bahas. Pertama itu ada organisasi dan manajemen. Yang kedua, peran manajemen dalam organisasi. Yang ketiga, fungsi manajemen. Keempat, kegiatan dalam manajemen. Dan yang kelima, fungsi operasional manajemen. Oleh karena itu, sebelum kita mulai materinya, kita cek kehadirannya semuanya terlebih dahulu ya. Cek kehadirannya terlebih dahulu. Oke. Oke, ini absen kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, Dela ada? Bapak. Selanjutnya Nur Fajri. Iya, Pak. Iva? Hadir, Pak. Oke. Amin. Iya, Pak. Selanjutnya Regina. Bapak. Selanjutnya Reza. Iya, Pak. Oke. Jadi semuanya hadir ya? Iya, Pak. Hadir, alhamdulillah. Oke. Absen yang sudah kita isi, jadi kita mulai lagi perkuliahan kita ya.
Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi, materi kita pada hari ini ada 5 poin yang akan kita bahas dalam pertemuan kita yang ketiga ini. Tadi udah Bapak sampaikan juga materinya yang akan kita bahas. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke pertemuan kita pada hari ini, agenda pertemuan kita pada hari ini, kita terlebih dahulu memanggil kembali atau memanggil lagi informasi yang sudah kita dapat di pertemuan sebelumnya, membahas mereview materi sebelumnya. Ya kan? Materi kita terkait dengan yang pertama adalah apa itu manajemen, ya kan? Jadi kita bahas dulu apa itu manajemen. Masih ingat apa itu manajemen? Itu dia. Jadi manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, gitu kan? Jadi nanti kalau kita mau membuat sebuah usaha, kita bisa melaksanakan manajemen di dalam sebuah usaha kita tersebut. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan yang akan kita bangun. Oke, selanjutnya, bagaimana perkembangan ilmu manajemen? Iya, apa itu? Pertama, pemikiran awal. Pemikiran awalnya itu adalah sebelum abad ke-20, gitu ya. Sebelum abad ke-20 manajemen ini sudah mulai ada. Terus selanjutnya ada di era manajemen ilmiah. Era manajemen ilmiah ini adalah terjadi pada era ini ditandai dengan berkembangnya perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Towner dan Frederick Winslow Taylor, Frederick Ashley dan Harrington Emerson. Itu dia. Selanjutnya ada di era manusia sosial. Nah, ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen sains. Jadi ya. Dan yang terakhir ini di era modern saat sekarang ini adalah ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20. Pada abad ke-20. Jadi itu manajemen kualitas total ini adalah TQM, Total Quality Management. Dan berikutnya, ini 6 macam teori manajemen. Silakan nanti dipelajari lagi apa itu 6 teori manajemen. Itu dia ya. Jadi ini yang kita pelajari di minggu sebelumnya atau di pertemuan kita yang kedua kemarin, gitu kan. Itu dia. Selanjutnya, kita masuk lagi ke pembelajaran kita atau tujuan kita bertemu pada pagi hari ini adalah itu sub CPNK atau kemampuan akhir yang akan diharapkan dari pertemuan kita yang ketiga kali ini. Yang pertama, itu dia. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar manajemen. Itu dia. Berikutnya, yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar manajemen. Jadi ini yang akan nanti diharapkan mahasiswa dan mahasiswa semuanya diperoleh setelah mengikuti pertemuan yang ketiga ini, gitu kan. Jadi ini yang pertama itu adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar manajemen, dan yang kedua mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar manajemen. Gitu ya, paham ya? Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silakan. Cukup? Ada yang mau ditanya? Tidak? Kalau tidak, kita masuk ke inti dari pertemuan kita selanjutnya. Ini dia, organisasi dan manajemen. Itu topik kita sekarang ini, organisasi dan manajemen. Itu dia. Selanjutnya, Bapak mau bertanya terlebih dahulu kepada semuanya nih. Apa itu organisasi? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Silakan. Ya, silakan. Adalah proses penggabungan antara pekerjaan dan kelompok-kelompok Selanjutnya apa? yang dilakukan dengan tekad bakat. Itu dia. Lanjut, ada yang lain mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Ada lagi yang lain mau menyampaikan atau sama dengan pendapat si Regina? Kita lihat di sini apa itu organisasi. Jadi itu organisasi ini adalah proses penggabungan pekerjaan para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas-tugas terkait memberikan solusi terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Contohnya apa? Di sini organisasi. Banyak kita lihat di sekitar kita organisasi-organisasi banyak kan? Ada organisasi apakah itu serikat buruh, apakah itu organisasi yang bentuknya amal atau sosial, banyak kan? Contoh-contohnya kita lihat. Itu dia organisasi. Selanjutnya, apa hubungan organisasi dengan manajemen? Nah, kita lihat lagi ya ini. Apa sih hubungan organisasi dengan manajemen tersebut gitu ya? Apakah ada hubungannya atau tidak? Gitu kan? Pasti ada kan? Setiap organisasi itu perlu kita melaksanakan manajemen di dalamnya. Karena yang akan kita capai itu supaya organisasi ini berjalan secara efisien dan efektif, gitu kan? Itu dari tujuan organisasi. Jadi ini, kita lihat di sini. Hubungan timbal balik antara manajemen dan organisasi sangat erat karena manajemen adalah suatu proses pencapaian sebuah tujuan melalui kerjasama antara dua orang atau lebih. Nah, sedangkan organisasi itu sendiri sebagai wadah untuk dibentuk untuk mencapai tujuan dari sekelompok manusia. Jadi itu manajemen itu adalah seninya dan organisasi itu adalah wadahnya atau tempatnya orang tersebut berkumpul untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya apa? Apakah itu untuk tujuan mencapai target penjualan atau tujuan dari mendapatkan sesuatu profit atau keuntungan gitu kan. Jadi itu memiliki satu tujuan organisasinya. Lanjut. Fungsi manajemen. Ada di sini. Fungsi manajemen. Yang pertama, ada namanya perencanaan. Apa itu fungsi manajemen? Jadi ini fungsi manajemen adalah untuk yang pertama ada namanya perencanaan. Perencanaan itu adalah menentukan tujuan dan tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu dia. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, kita melaksanakan perencanaan terlebih dahulu. Ya. Terus selanjutnya ada pengorganisasian. Nah, itu mengalokasikan usaha yang harus dilakukan, memberikan tanggung jawab pada masing-masing bidang. Jadi setelah kita merencanakan nih, kita sudah memiliki sebuah rencana, kita mengorganisasikan ke staf kita ataukah karyawan kita nantinya. Tugasnya ini, job desk-nya ini nih. Ini job desk-nya. Kamu mengerjakan ini, kamu ngerjain ini, dan targetnya ini, targetnya itu. Nah, jadi itu pengorganisasian. Terus berikutnya ada motivasi. Nah, setelah kita mengorganisasikan, kita motivasi karyawan kita, gitu kan, supaya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, gitu kan. Terus setelah kita motivasi, kita kontrol, ya kan? Kita kontrol, jangan kita biarkan aja sudah kita apa kan? Sudah kita organisasikan tapi kita nggak ada kita kontrol, nggak ada kita apa kan gitu, kita awasi gitu kan. Jadi kalau tidak kita kontrol maka target yang akan kita capai tadi mungkin akan sulit untuk kita capai. Terus selanjutnya yang terakhir ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah gunanya untuk apakah tujuan kita ini tercapai, apakah target kita ini tercapai atau tidak, ya? Kita evaluasi. Kalau seandainya ada tidak tercapai, di mana sih letak tidak tercapainya, ya kan? Kenapa sih nggak tercapai, ya? Kenapa sih tidak tercapai? Kita lihat di mana kelemahannya. Apakah karena memang kesalahan dari manajemen kita atau karena kesalahan dari pihak lainnya, ya kan? Itu dia. Kita evaluasi, setelah kita evaluasi kita perbaiki untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Nah, jadi selanjutnya nih, kita lihat di sini fungsi manajemen itu juga ada namanya planning, nah, ada organizing, actuating dan controlling di dalamnya. Itu dia. Jadi ini adalah fungsi dari manajemen. Nah, ada sejauh ini ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada mau bertanya silakan, atau ada yang ragu terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi? Gimana? Enggak, cukup. Kalau tidak kita lanjutkan. Nih, selanjutnya
kegiatan-kegiatan dalam manajemen. Apa saja kegiatan yang ada di dalam manajemen? Kita lihat terlebih dahulu. Nih, pertama, tadi sudah disampaikan gambarkan juga di slide sebelumnya. Ada namanya itu POAC namanya itu kan. Itu adalah kegiatan manajemen. POAC itu adalah sebuah pola dalam sebuah ilmu manajemen. POAC ini gitu kan. Dari di sini. P itu adalah planning. Kita rencanakan kita apa gitu kan. Kita rencanakan apa yang akan kita tuju gitu kan. Selanjutnya organizing, pengorganisasian. Kita organisasikan, kita bentuk timnya seperti apa. Itu tadi ya Bapak sampaikan, timnya seperti apa. Terus selanjutnya equipping, pengarahan, bagaimana kita mengarahkan supaya karyawan kita atau apa kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terus selanjutnya controlling, ada pengawasan. Nah, itu dia kan. Jadi ini Bapak mau bertanya nih kepada semuanya. Pagi tadi kita bangun itu kita sudah melakukan manajemen enggak? Sudah kan? Sudah. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu? Nah, kita merencanakan kan, kita bangun paginya jam berapa, kita mau berangkat kuliahnya jam berapa gitu kan? Kan kita sudah merencanakan nih. Nah, itu kan kita merencanakan mau bangunnya jam 5 pagi gitu kan. Kita bangun, kita sholat, kita apa gitu kan, kita sarapan. Jadi itu dalam kehidupan kesehari-hari manajemen ini tidak terlepas dari kehidupan kita. Itu dia. Manajemen, baik itu manajemen waktu, manajemen pekerjaan kita gitu kan. Jadi semua kita sudah menjadi seorang pelaku manajemen gitu kan. Seorang pelaku manajemen karena sudah mencerminkan di kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan ilmu-ilmu manajemen gitu kan. Itu dari mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Nah, ya kan. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan dalam sebuah manajemen. Jadi di sini, ini adalah seperti case study. Ini adalah penelitian Bapak. Penelitian Bapak terkait dengan wisata halal di Sumatera Barat. Nah, penelitian ini Bapak lakukan di tahun 2021. Penelitian ini yaitu Bapak mau melihat bagaimana pengaruh religiusitas perceived value terhadap kepuasan wisatawan berkunjung pada wisata halal di Sumatera Barat. Nah, jadi ini Bapak meneliti bagaimana tingkat kepuasan dari wisatawan yang berkunjung pada wisata halal di Sumatera Barat. Itu dia. Yang pertama, Bapak mau melihat di sini bagaimana sih pengaruh religiusitas terhadap kepuasan wisatawan. Dihubungkan dengan manajemen. Kan kita lihat di sini, manajemen itu kan kita melihat pola perilaku dari calon konsumen kita, gitu kan? Kita melihat pola perilakunya, apa saja faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk mau menggunakan atau memakai produk kita, gitu kan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Di antaranya ini adalah, Bapak lihat di sini adalah religiusitas dan juga perceived value. Perceived value ini adalah nilai yang diterima oleh konsumennya, nilai yang diterima, manfaat yang diterima oleh konsumennya. Dari hasil penelitian Bapak bahwasanya ini kita lihat di sini religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Jadi religiusitas itu ternyata berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Semakin religius orangnya, maka semakin puas dia menggunakan wisata halal di Sumatera Barat ini, ya. Jadi ini. Terus selanjutnya, kualitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Jadi ini kualitas yang dibentuk dari produknya tersebut itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Dan yang selanjutnya, Bapak, yang ini nomor 3, harga tidak berpengaruh signifikan. Dari penelitian Bapak yang peroleh nih, harga itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan wisatawan. Dan selanjutnya yang keempat,
Ini secara bersama-sama, religiositas, kualitas, dan harga secara simultan atau secara bersama-sama itu berpengaruh signifikan terhadap pasar. Nah, jadi ini Bapak ini meneliti dari faktor eksternal si orangnya dan juga faktor internal dari orangnya, orang konsumen yang menggunakan produk ini. Faktor eksternalnya Bapak teliti, faktor eksternalnya itu apa? Itu adalah perceived value. Faktor internalnya adalah religiositas. Quiz. Nah, quiz. Ini ada quiz yang akan bisa dijawab nantinya. Silakan nanti dijawab ini kuisnya. Yang pertama itu adalah jelaskan konsep dasar manajemen dan terangkan peran manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, jadi nanti ini silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Jadi dikerjakan silakan dalam waktu 10 menit. Kalau seandainya sudah selesai nanti silakan dikumpul katanya. Jadi ya. Oke, bisa? Bisa. Oke, selesai kuisnya? Sudah Sudah. Pak. Oke, nanti silakan ini kuisnya dikumpul melalui adlink kita atau LMS kita, dikumpul melalui adlink kita masih di kelas. Jadi nanti supaya terdata semuanya silakan dikumpul nanti kuisnya di adlink tersebut ya. Oke. Sebelum Bapak akhiri perkuliahan ini, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini? Silakan. Reza ya? Silakan Reza. Wah, kesimpulannya. Dari kesimpulan pengantar manajemen ini, Pak, yaitu manajemen ini adalah seni penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Pada era yang ditandai dengan pertimbangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Cohen yang Bapak jelaskan tadi. Iya. Siapa Pak seperti itu, Pak? Oh, ya. Siapa lagi yang bisa menambahkan kesimpulan dari yang disampaikan oleh Reza tadi? Coba. Yang di bawahnya tadi apa? Yang dari materi poin kita apa? Fungsi. Nah, apa itu? Apa saja fungsi manajemen? Perencanaan. Perencanaan atau Organisasi. P, ya kan? Terus selanjutnya apa lagi? Organizing. Organisasi. Terus Acting. Selanjutnya Controlling. controlling. Jadi ini adalah 4 poin fungsi dari manajemen atau inti dari perkuliahan kita ini adalah POAC ini. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu dia. Jadi ini ilmu-ilmu yang bisa diterapkan dalam manajemen sebuah organisasi atau sebuah perusahaan nantinya. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak. Kalau tidak ada lagi, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini dapat menambah pengetahuan kita terkait dengan manajemen. Itu ya. Sekian dari Bapak. Wallahu muwaffiq. Illa aqul tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian video perkenalan dan pembelajaran saya khususnya di mata kuliah pengantar manajemen untuk program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.